Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi kedua, bab plantae. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari ciri-ciri umum dan ciri pembeda ya dari plantae dengan organisme atau kingdom yang lain. Nah, untuk materi kedua ini kita akan belajar tentang cara hidup dari plantae, habitat, dan juga sekilas proses dari fotosintesis. Nah, kingdom plantae atau tumbuhan ini memiliki banyak sekali spesies yang berbeda-beda ya. Begitupun dengan habitatnya. Habitat dari tumbuhan itu berbeda-beda, tergantung pada jenis dan kemampuannya untuk bertahan hidup di lingkungan tertentu. Tumbuhan pada umumnya hidup di daratan, salah satunya di lingkungan kering. Nah, ini disebut dengan tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit ini adalah tumbuhan yang telah beradaptasi terhadap kehidupan di daerah kering. Tumbuhan jenis ini dapat bertahan hidup di daerah yang sangat panas dan juga kering, walaupun hanya dapat sedikit air, seperti halnya daerah gurun. Contoh khas tumbuhan jenis xerofit ini adalah seperti tumbuhan kaktus, lili gurun, pohon kurma, aloe vera, setawar, dan juga SP sansevieria. Ada juga yang hidup di tempat yang tidak kering dan juga tidak basah. Ini disebut dengan tumbuhan mesofit, yang artinya tengah. Tumbuhan mesofit ini ialah tumbuhan terestris atau yang hidup di daratan ya, yang tumbuh dalam situasi tidak terlampau basah dan tidak terlampau kering. Seperti pada wilayah hutan, padang rumput, ladang, ataupun kebun. Tumbuhan mesofit ini dapat dengan gampang kita temui di lingkungan sekitar. Contohnya seperti tumbuhan mangga, tumbuhan pisang, tumbuhan pepaya, dan yang lainnya. Selanjutnya ada tumbuhan higrofit. Nah, tanaman higrofit ini adalah tanaman yang hidup di atas tanah, yang memiliki lahan lembab dengan banyak air dan uap di udara sekitar. Jadi tumbuhan ini terutama menghuni hutan basah, rawa, dan juga daerah yang curah hujannya tinggi. Tanaman higrofit ini memiliki pertumbuhan sepanjang tahun yang didukung banyaknya air di sekitarnya. Contoh tanaman higrofit seperti tanaman lumut dan juga paku, serta pepohonan seperti cyprus. Selain hidup di daratan atau disebut dengan terestris, tumbuhan juga ada yang hidup di air atau akuatis. Seperti contohnya tumbuhan hidrofit. Nah, tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang tumbuh sebagian atau seluruhnya di dalam air. Tumbuhan hidrofit ini termasuk ke dalam tanaman yang berakar pada lumpur, seperti teratai, atau bisa jadi mengambang di permukaan air, seperti eceng gondok. Nah, tanaman hidrofit itu biasanya beradaptasi dengan daun yang lebar untuk meningkatkan penguapan, serta dilapisi oleh lilin daunnya untuk mencegah terlalu banyak air yang masuk ke dalam daun. Nah, ada juga tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit adalah jenis tanaman yang tumbuh dan hidup dengan baik di pantai maupun laut. Tumbuhan halofit ini tergolong pada tumbuhan tingkat lebih tinggi ya, karena mereka tumbuh dan tahan terhadap kadar garam yang tinggi di dasar air. Nah, mangrove merupakan jenis tumbuhan halofit. Tumbuhan ini hidup di kawasan pesisir yang keberadaannya dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang mendekati ketinggian rata-rata air laut. Nah, ada juga nih sob, tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan lain. Tetapi dengan catatan, mereka tidak bersifat merugikan atau tidak bersifat parasit terhadap tumbuhan yang ditumpanginya. Nah, tumbuhan ini disebut dengan tumbuhan epifit. Contoh dari tumbuhan epifit yang populer adalah seperti berbagai macam anggrek, nanas-nanasan, serta paku-pakuan. Oh iya sob, tumbuhan pada umumnya itu bisa membuat makanannya sendiri, yaitu untuk kelangsungan hidupnya melalui proses fotosintesis. Nah, fotosintesis ini merupakan pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Tumbuhan itu memerlukan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis, sehingga kebutuhan nutrisinya itu terpenuhi ya. Nah, karena melakukan pembuatan makanannya sendiri, maka tumbuhan hijau itu dikategorikan sebagai organisme autotrof, yaitu makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri.
Nah, dalam proses fotosintesis, energi cahaya matahari itu akan ditangkap oleh klorofil dan akan bereaksi dengan 6 molekul karbon dioksida yang ditangkap oleh mulut daun atau yang disebut dengan stomata ya. Nah, karbon dioksida ini didapatkan dari organisme lain seperti manusia yang mengeluarkan nafas. Setelah itu ditambahkan lagi dengan 6 molekul air atau H2O yang ditangkap oleh akar dari dalam tanah yang berair. Nah, maka reaksinya akan menghasilkan 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen. Jadi penjelasan singkatnya begini. Dalam proses fotosintesis itu memerlukan 6 karbon dioksida ditambah 6 H2O atau air ya. Ditambah lagi dengan cahaya dari matahari. Nah, hasil dari fotosintesis ini berupa glukosa padat yang akan dikonsumsi tumbuhan bersama dengan air. Sedangkan oksigen ini akan dilepaskan ke udara dan dihirup oleh organisme lain seperti manusia. Nah, tapi sob, tumbuhan tidak semuanya bisa hidup atau bersifat autotrof, yaitu bisa membuat makanannya sendiri. Ada juga yang tidak bisa membuat makanannya sendiri dan bersifat parasit, yaitu mengambil makanan dari tumbuhan lain. Nah, tumbuhan parasit dibagi menjadi 3 jenis. Tapi sebelum itu, for your information sob, channel ini memiliki bab konten diantaranya zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling. Channel ini dalam tahap pengembangan, maka akan sangat berharga bagi kami jika Sobat Biota semua membantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara mensubscribe channel ini. Jadi, please for subscribe now. Yang pertama adalah parasit fakultatif. Nah, ini adalah tumbuhan parasit yang tidak sepenuhnya bergantung pada inangnya. Jadi parasit fakultatif ini masih memiliki organ fotosintetik yang berfungsi secara normal, sebagaimana tumbuhan bukan parasit ya. Sedangkan yang kedua adalah tumbuhan parasit obligat. Mereka adalah jenis tumbuhan yang sangat bergantung sepenuhnya pada inangnya untuk mendapatkan makanan atau nutrisi. Dan yang terakhir adalah tumbuhan hemiparasit, artinya setengah parasit. Jadi tumbuhan ini bersifat parasit hanya dalam sebagian tahap perkembangannya saja. Dan setelah itu mereka bisa hidup secara mandiri. Contohnya seperti tumbuhan cendana. Nah, mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan di materi kedua bab plantae ini. Semoga yang saya jelaskan bisa berfungsi dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi, see you next video sob.